Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Perfect World, Chapter 5. Seiring waktu tanpa sadar mengalir, 2 tahun telah berlalu dalam sekejap. Si kecil sekarang sudah berusia 3,5 tahun dan memiliki namanya sendiri, Xiao. Ketika dia baru berusia 1,5 tahun, dia hanya bisa berlari di belakang yang lain. Dan sekarang dia berusia 3,5 tahun, fisiknya menjadi mencengangkan. Dia selalu berlarian bersama dengan anak-anak besar lainnya upaya kami tidak sia-sia. Beberapa tetua memberi mereka darah asli dari binatang buas setiap beberapa hari dan membiarkan obat yang berharga memperbaiki tulang mereka dan memperbaiki tubuh mereka. Tampaknya hasilnya cukup efektif. Petik 2. Anak-anak semuanya cukup kuat. Di masa depan, mungkin sebenarnya ada beberapa orang yang bisa menjelajah dan membunuh spesies besar yang sunyi di dalam jurang pegunungan. Di bawah ekspresi terkejut, Xiao berjalan menuju kuali besar dan mencoba berdiri setinggi yang dia bisa. Tidak mungkin baginya untuk meraih pegangan kuali. Jadi dia langsung berjongkok di bawah tubuh kecilnya untuk menopang dasar kuali. Segera setelah itu, dia tiba-tiba menggunakan kekuatannya. Dan dengan suara honglong, tembaga besar perunggu terangkat di atas kepalanya. Semua orang di sana tercengang dan tidak percaya apa yang mereka lihat di depan mereka. Seorang anak berusia 3,5 tahun benar-benar bisa mengangkat kuali tembaga 1000 jin. Ini terlalu konyol. Apa di dunia ini seperti anak dari pengsi sayap emas legendaris. Hampir seperti putra Kaisar Pisiu yang berdarah murni. Xiao kecil mungkin sebanding dengan binatang buas kuno yang sangat muda. Perfect World, Chapter 6. Semua penduduk desa ketakutan, dan semuanya linglung. Meskipun mereka sudah mendengar tentang ini sebelumnya dan tahu bahwa fisik lelaki kecil itu jauh melebihi teman-temannya, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu sangat tidak normal. Dia seharusnya belum menggunakan kekuatan misterius teks tulangkan. Seseorang bertanya si kecil Xiao melemparkan kuali tembaga ke tanah, dan saat itu menabrak tanah, asap dan debu mencemari udara. Dia dengan cepat mundur selangkah, menghindari debu yang naik. Suara keras ini sekali lagi membuat hati penduduk desa menegang. Ini benar-benar iblis kecil. Hasilnya benar-benar sulit dipercaya. Seorang bayi berusia 3 tahun mengangkat kuali 1000 jin. Belum lagi di sekitar pegunungan. Akan sulit untuk menemukan seseorang seperti dia bahkan dalam batas-batas bumi ini. Semua penduduk desa tercengang. Dan bahkan kepala si Yunfeng pun terkejut. Dia tidak percaya bahwa Xiao dapat mengangkat kuali sebesar itu pada usianya saat ini. Dan tidak pernah mengharapkannya sama sekali. Pertunjukan seni bela diri kali ini membuat semua penduduk desa sangat senang. Anak-anak semuanya cukup kuat, dan potensi pertumbuhannya sangat besar. Adapun Xiao, itu adalah kebahagiaan di luar dugaan mereka, karena penampilannya benar-benar terlalu mengejutkan. Ketika Xiao tumbuh di masa depan, dalam situasi 1 lawan 1, tidakkah dia bisa mengalahkan Suani remaja berdarah murni yang ganas dengan tangan kosong? Selama bahkan salah satu dari binatang purba legendaris itu keluar, maka bahkan klan yang sangat kuat dan besar pun akan dengan mudah dihancurkan. Kami hanya akan mencoba yang terbaik untuk membunuh beberapa binatang raksasa dan mengambil sebagian dari darah mereka yang berharga. Kami akan mengumpulkannya sedikit demi sedikit dan bersiap untuk pembaptisan si kecil yang berusia 5 tahun, desah seorang penatua. Perfect World, Chapter 7. Awalnya, hutan pegunungan yang rimbun dipenuhi dengan aura mendung. Serangga beracun berkeliaran, dan binatang buas yang mengaum itu menindas seperti guntur. Ada harimau ganas, ular berbisa, serta makhluk lain yang meninggalkan bau khas yang menyerang lubang hidung seseorang, membuat kulit dan tulang orang bergetar. Mengaum, dari dalam pegunungan, raungan seperti guntur bisa terdengar, menyebabkan batu-batu gunung berjatuhan. Suara gemuruh bergema, hutan bergoyang dengan keras, dan dedaunan beterbangan dengan liar. Di kejauhan, binatang besar dan ganas berkeliaran. Sekelompok wajah anak-anak menjadi pucat. Sudah ada jarak antara mereka dan desa batu saat mereka bersembunyi dari orang dewasa. Mereka memasuki hutan tua, tapi untungnya mereka tidak memasuki area tempat tinggal binatang buas yang sebenarnya. Di depan mereka ada tebing batu. Daerah itu tandus dan menjadi semakin sunyi. Ada sarang besar yang dibangun di atas tebing dari potongan kayu hitam, dan itu memancarkan perasaan suram. Setelah beberapa saat, tebing gunung menjadi sangat damai kembali, dan elang sisik hijau tidak benar-benar muncul. Ayo pergi, kelompok anak-anak itu seperti sekelompok binatang buas, dan dengan teriakan keras, mereka menyerang dengan kecepatan kilat menuju tebing berbatu. Perfect World, Chapter 8. Benar-benar indah. Bulu mata si kecil Xiao berkibar saat matanya yang besar berkedip. Dia menyaksikan 3 telur burung hangat yang penuh kilau berkilau seperti kristal. Dia tidak bisa membantu tetapi bersukacita. Menjadi yang termuda, dia sangat penasaran dan ingin memegang telur untuk memeriksanya dengan cermat. Luar biasa, kami berhasil. Ini sebenarnya adalah telur burung ganas yang kuat. Desa batu kami akan memiliki burung pertempuran terbang di masa depan. Petik 2. Ayo pergi. Jarak dari lokasi mereka saat ini ke Stone Village tidak terlalu jauh.
Mereka berada di daerah yang relatif aman, dan mereka tidak benar-benar mendekati daerah berbahaya di dalam pegunungan besar tempat binatang buas berkeliaran. Kita hampir sampai. Satu lagi ledakan energi. Ayo lari kembali ke desa dalam satu nafas. Tiba-tiba, teriakan burung terdengar di langit yang luas seolah-olah itu bisa menembus emas dan membelah batu. Suaranya sangat tajam dan intens, dan memiliki jenis sifat yang menembus, menyebabkan sekelompok gendang telinga anak-anak sakit. Oh tidak, elang sisik hijau itu pasti sudah kembali dan menjadi gila setelah menemukan 3 telurnya hilang. Salah satu anak berteriak, cepat lari. Sekarang, semua anak lain telah melihat bahwa di kejauhan, seekor burung besar terbang di langit menuju hutan pegunungan. Kecepatannya sangat cepat, dan itu seperti bintang yang jatuh dari langit. Kecepatannya menakutkan. Sialan, betapa besar burung itu. Lari. Sekelompok anak-anak berlarian ke segala arah, dengan liar mencoba melarikan diri dengan mengandalkan keakraban mereka dengan hutan pegunungan. Mereka secara khusus berlari menuju area rahasia untuk bersembunyi dari binatang buas yang diselimuti sisik dan memancarkan cahaya dingin. Ada suara peng yang keras, dan batu gunung raksasa yang ada di jalurnya benar-benar dilenyapkan. Percikan terbang kemana-mana dan batu-batu berserakan secara acak. Banyak batu berat 100 jin hancur di keempat arah, menghancurkan banyak pohon besar. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Semua anak merasa kedinginan dari rambut mereka sampai ke tulang mereka. Elang sisik hijau ini terlalu kuat. Jika bukan karena batu gunung yang menghalangi serangannya, banyak dari mereka kemungkinan besar akan terbunuh. Setelah elang sisik hijau menghancurkan sebagian besar hutan pegunungan, ia terbang kembali ke langit dan melayang di udara. Mata elangnya yang tajam dengan dingin menatap ke bawah, bersiap untuk menyelam sekali lagi untuk membunuh anak-anak yang saat ini sedang melarikan diri. Desa sudah tidak jauh dari sini. Ayo cepat ke sana. Anak-anak berteriak keras. Perfect World, Chapter 9. Tidak ada cukup waktu. Kecepatannya terlalu cepat. Tidak mungkin kita bisa melarikan diri kembali ke desa, teriak Piho. Dia meringis kesakitan, karena lengannya baru saja dilempari batu akibat kekacauan itu. Sepotong besar daging pecah, dan darah mengalir langsung dari luka itu. Ada gua yang agak dalam di sini. Ayo bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Si kecil Si Hao berteriak ke arah semua orang. Pengalaman yang mereka hadapi kali ini benar-benar berbahaya, dan mayat mereka hampir terkubur di dalam hutan pegunungan. Setelah lolos dari cakar keturunan Archaik Devilbird, mereka akhirnya mulai merasa sedikit lebih tenang, dan punggung mereka ditutupi dengan lapisan keringat dingin. Gua itu sangat dalam dan terhubung dengan sungai bawah tanah. Angin dingin bertiup, dan anak-anak saling memandang dengan cemas. Beberapa dari mereka cemas, bagaimana mereka akan kembali ke desa batu. Tak satu pun dari mereka berani keluar dari gua ini. Tiba-tiba, suara menindas terdengar dan membangunkan semua anak. Mereka menoleh untuk melihat, dan melihat cahaya sedingin es dan logam berkedip di pintu masuk gua. Kepala elang sisik hijau muncul, dan pupilnya sangat dingin dan dalam saat menatap anak-anak di dalam gua. Surga. Dia datang. Banyak wajah anak-anak tiba-tiba kehilangan warna, menjadi sangat pucat. Tidak masalah. Pintu masuknya tidak besar. Tidak mungkin dia bisa masuk. Ermeng cukup berani. Dan saat berbicara, dia mengambil batu seukuran wajah dan melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Namun, satu-satunya hal yang terjadi adalah beberapa percikan api terbang dan sebuah suara mulai bergema. Logam seperti skala berwarna hijau itu berkedip dengan cahaya dingin, dan tidak rusak sedikit pun. Sebaliknya, batu itu terbelah menjadi 4 bagian sebelum jatuh ke tanah. Dengan satu cakar, ia langsung dengan mudah meraih batu seberat beberapa ratus jin. Seolah-olah itu adalah kait besi tajam yang mencakar lumpur. Piho mengeluarkan busurnya dan menyiapkan anak panah. Itu adalah busur keras tanduk naga, dan itu dipotong dari gajah bertaring naga. Biasanya, hanya orang dewasa yang bisa menarik kembali senarnya, karena terbuat dari bahan busur terbaik desa batu. Siu, sebuah panah terbang dengan kecepatan ekstrim, dan kekuatan besar. Panah itu terbang seperti meteor, cepat dan ganas. Sial, semua orang merasa takut dan kesal. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Bahkan busur yang begitu kuat tidak dapat melukainya. Selain ini, tidak mungkin mereka naik dan bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Mereka terjebak dalam situasi putus asa. Si Hao,
yang bisa mengangkat kuali tembaga 1000 jin, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melemparkan tombak besi. Kekuatan penetrasinya sangat menakutkan saat menembak ke arah pupil elang sisik hijau. Tombak besi menutupi langit, mengeluarkan suara siulan, dan udara bertekanan mengikutinya dengan suara menggelegar. Akhirnya, tombak besi itu jatuh ke lantai, tetapi sisik di sudut mata burung ganas itu juga jatuh. Aliran darah mengalir keluar, dan itu sangat menarik perhatian. Sebuah suara bergema terdengar dari Green Scarlet Eagle, dan rasanya seperti kilat menyambar jiwa seseorang. Itu agung dan masif pada awalnya, sebelum berubah menjadi suara yang tajam dan menusuk. Itu seperti auman naga, sangat menakutkan. Burung ganas itu dengan ceroboh membiarkan dirinya terluka, dan akibatnya menjadi gila. Mata elang itu dingin seperti bilah tajam, dan dia menatap si hao kecil. Mengacungkan cakarnya yang besar, ia dengan liar mencakar dinding gua dan dengan penuh semangat memaksa dirinya masuk. Batuan berguling kemana-mana, dari 10 jin sampai lebih dari 100 jin, dan diremukkan seperti kayu yang membusuk. Gua itu sedang dirobek, dan elang sisik hijau berteriak dengan marah saat menyerang. Tempat ini cukup dekat dengan Stone Village. Kakek kepala dan yang lainnya pasti akan mendengar aktivitas itu dan mengirim orang untuk menyelamatkan kita. Si hao kecil berbicara, itu benar. Mari kita gunakan semua kekuatan kita untuk menyerang dan membuatnya mengeluarkan lebih banyak suara. Chief dan yang lainnya pasti akan menemukannya lebih cepat. Si Dazuang berkata sambil mengambil sebuah batu besar dan dengan ganas menghancurkannya ke arah burung ganas itu. Batuan hutan gunung runtuh di mana-mana, dan dedaunan menari-nari liar. Burung ganas itu menutup matanya dan mundur beberapa langkah dari gua, benar-benar meratakan area pegunungan di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang menyebabkan elang sisik hijau itu menjadi sangat marah sehingga datang ke desa kami dan menyebabkan keributan seperti itu? Orang-orang di dalam Stone Village mulai menyadari ketidaknormalan itu, dan mulai curiga. Mereka dengan cepat mengirim orang untuk melapor ke beberapa tetua, dan sekelompok orang tiba di area platform tinggi kepala desa untuk menonton dari sela-sela. Kepala, hari ini saya melihat Ermeng, Dazuang dan si kecil menyelinap diam-diam. Masalah ini seharusnya bukan kesalahan mereka kan? Anak-anak nakal ini, si Linhu memukul pahanya. Tiba-tiba teringat bahwa ketika mereka sedang mendiskusikan tentang elang sisik hijau, Pihou dan beberapa anak lainnya diam-diam menguping. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa pada anak-anak. Jika elang tanpa bulu itu berani melakukan sesuatu, aku pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian dan memberi makan babi di desa. Orang-orang ini menghibur istri mereka, berteriak keras sebelum bergegas keluar dari desa dengan keributan. Kelompok pria yang kuat seperti sekelompok binatang buas, dan mereka memiliki sikap yang kuat dan mengesankan. Dari jauh, mereka sudah mulai menembakkan panah, dan batang panah tebal itu seperti lembing. Mereka juga semua panah besi, dan kekuatan mereka mencengangkan. Elang sisik hijau telah lama mundur dari pintu masuk gua, dan pupil matanya yang sedingin es menatap para petarung yang berbudi luhur ini. Itu tidak tahu arti ketakutan karena itu adalah pemangsa kelas atas di daerah ini. Selama itu tidak memasuki kedalaman pegunungan, itu bisa melakukan sesukanya. Memperpanjang sayapnya, angin marah melolong. Banyak panah berat dan tombak logam yang ditembakkan ke arah elang terlempar. Di tengah suara bentrok, percikan liar terbang kemana-mana saat elang mengangkat kepalanya dan berteriak keras. Kemarahan di matanya tumbuh, dan setelah mengepakkan sayapnya, ia menembak ke arah sekelompok orang. Dengan keturunan burung iblis yang menakutkan dengan kuat bergetar, itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan. Hanya dengan menggunakan intimidasi artefak harta karun kuno yang diturunkan dari nenek moyang desa, kita akan memiliki kesempatan untuk membuatnya lari kembali dalam ketakutan. Perfect World, Chapter 10. Meskipun elang sisik hijau takut dengan udara yang dilepaskan oleh tulang binatang itu, jauh di lubuk hatinya, ia tidak mau mengundurkan diri. Paruh burung hitam yang mirip dengan bilah melengkung mengumpulkan kilau cerah, simbol menjadi semakin kuat, dan bersiap untuk menyerang. Jenis kekuatan misterius ini terakumulasi di paruh burung, dan menjadi semakin terang, menyebabkan semua burung dan hewan lain di gunung bergetar ketakutan. Fei Jiao, kamu juga ikut. Kepala si Yunfeng memerintahkan penduduk desa laki-laki kuat lainnya untuk menggunakan artefak leluhur kedua. Si Fei Jiao sangat kuat, dan dia melemparkan tongkat besar bergigi serigala dari tangannya menggunakan kekuatan misteriusnya. Dadanya tiba-tiba menyala dengan cahaya dari teks tulang, dan cahaya itu berkedip seolah-olah itu adalah bintang yang bersinar. Dia dengan cepat mengambil kulit binatang tua dan berlumuran darah dari dadanya dan dengan keras menekannya ke dadanya. Kong, aura ganas menyebar, menakutkan semua hewan hidup di dekatnya seolah-olah binatang purba turun di dekatnya, dan bahkan elang sisik hijau di udara menjadi ketakutan. Sekali lagi menghentikan penyelamannya dan menunjukkan sedikit kegugupan dari dalam matanya. Mata dingin elang sisik hijau bingung. Itu tidak berani mendekati lebih dekat dan tampak membeku ketakutan.
Kedua belah pihak saling berhadapan, dan ada periode ketenangan yang singkat. "Au, kepala desa tiba. Paman Linghu datang untuk menyelamatkan kita." Beberapa anak menjulurkan kepala mereka keluar dari dalam gua yang dalam dan mulai bersorak. "Ayo pergi. Kepala desa dan paman datang untuk membawa kita pulang." Di dalam gua batu, anak-anak berlarian seperti segerombolan lebah dan berlari ke arah orang dewasa. Bahkan sekarang, si Linghu dan si Fei Jiao mengandalkan artefak leluhur untuk memberikan dukungan saat anak-anak dan orang dewasa dengan cepat berkumpul. "Anak-anak, tidak ada hal buruk yang terjadi, kan?" Sekelompok orang dewasa datang bergegas, dan menggendong anak-anak mereka sendiri, dan memutar mereka untuk diperiksa karena takut akan cedera yang mungkin terjadi. "Bukan apa-apa, kami semua baik-baik saja, dan hanya ada beberapa goresan pada beberapa dari kami." Anak-anak menanggapi, "Bagus, tidak terjadi apa-apa." Orang dewasa yang bersemangat akhirnya tenang, dan segera dengan telapak tangan mereka, memukul pantat semua anak-anak mereka. "Wow, itu menyakitkan. Mengapa Anda menyakiti kami? Bukankah kamu hanya peduli dengan kami? Kenapa wajahmu berubah begitu cepat?" Anak-anak berteriak. Elang sisik hijau yang bermusuhan berada di udara saat itu mengungkapkan sedikit aura yang tidak menyenangkan. Namun, itu tidak pernah turun, dan lebih waspada tinggal di sana tanpa mengambil tindakan segera. Di jalan mundur, anak-anak mengabaikan burung ganas di udara, mengambil keuntungan dan menyanjung orang dewasa karena takut ditegur lebih lanjut saat kembali. "Berbicara kurang halus, berbalik dan kamu akan dipotong." Mata ayah Pihou melebar. Elang sisik hijau mengikuti sepanjang perjalanan kembali sampai melihat pohon willow tua di dekat desa dan tidak berani melanjutkan lebih jauh. Itu mengelilingi mereka di udara dan berteriak dengan marah. Semua orang akhirnya menghela nafas lega. Setelah diikuti oleh keturunan tirani dari burung iblis kuno, hati mereka selalu tegang karena jika mereka mengacau sedikit saja, banyak orang akan mati. Setelah memasuki desa, semua orang mulai melompat-lompat, dan para wanita bergegas maju dan segera memeluk anak-anak mereka sendiri. Setelah menerima berita tidak lama, mereka tidak bisa berhenti merasa khawatir dan orang-orang segera mulai menemukan papan, bersiap untuk menghajar bajingan nakal ini. "Chief, kami menemukan sarang yang penuh dengan telur elang sisik hijau dan membawanya sehingga kami dapat memelihara burung setan purba. Mungkin di masa depan mereka dapat berkolaborasi dan melindungi desa kami." "Benar, di masa depan, desa batu kita bisa memiliki burung perang yang terbang. Ini adalah 3 telur dari keturunan burung iblis kuno. Apakah Anda tahu berapa banyak daging yang dikonsumsi seekor burung ganas dalam sehari? Bahkan bagi kami, makanan selalu sedikit kurang, di mana kami menemukan makanan tambahan untuk membesarkan 3 monster besar." "Ah," anak-anak mengerutkan kening. "Juga, menurutmu kita sudah selesai dengan kegagalan ini? Lihatlah keluar desa." Seorang tetua desa menghela nafas. Anak-anak menginjak platform tinggi dan mengintip keluar desa dengan takjub. Elang sisik hijau yang menakutkan itu bertengger di atas batu besar. Matanya dingin, dan sisik hijaunya bersinar cemerlang saat menjaga pinggiran desa tanpa niat untuk pergi. "Burung ganas jenis ini cukup pendendam. Anda mencuri telurnya. Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu pergi? Di masa depan bahkan berburu untuk desa kita akan sulit." Si Fei Jiao berkata dengan cemas. Wajah anak-anak menjadi pucat, mengetahui bahwa mereka menyebabkan bencana. "Iya, ayo kembalikan telurnya." Elang sisik hijau sangat menyedihkan tanpa telurnya. Si kecil mengedipkan mata dan berkata pelan, "Elang ini benar-benar menakutkan. Jika kita tidak mengembalikan telurnya, mungkin itu akan mengganggu kita tanpa akhir. Desa kita tidak akan pernah damai. Bahkan jika kita memiliki artefak leluhur, itu akan sulit untuk ditangani karena tidak ada seorang pun di sini yang benar-benar dapat mengaktifkan efek sebenarnya dari harta yang tak ternilai ini." Perfect World, Chapter 11. Semua orang tercengang. Di luar desa, burung ganas yang tampak seperti logam itu juga terguncang, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya memancarkan sinar seperti kilat dan dengan waspada menatap ke arah altar telur yang disikat oleh cabang willow hijau lembut bersinar dalam 1000 warna yang indah dan dikelilingi oleh aura cahaya yang pekat. Dalam sekejap, itu tampak seperti benda suci, cerah, gemerlap, dan sangat mengejutkan. Pada kulit telur, bintik-bintik memancarkan cahaya seperti matahari kecil dan memancarkan sensasi terbakar yang kuat, seolah-olah kekuatan hidup yang bersemangat menjadi lebih menonjol. Selain itu, ada banyak pola misterius yang muncul di dekat tempat itu, dan mereka tampak seperti ular dewa yang menakjubkan. Seluruh pemandangan muncul seolah-olah seekor burung merah terang sedang mandi dalam api. Telur itu berubah tak terlukiskan, dan pola misterius terjalin. Setelah beberapa saat, seluruh telur ditutupi dengan pola yang indah. Kemegahan ilahi mengalir di keempat arah. Kekuatan hidup dalam telur ini menjadi beberapa kali lebih kuat. Tanda burung iblis purba banyak pulih pada keturunan khusus ini. Jika telur ini menetas, kekuatan keturunannya pasti akan jauh melampaui elang sisik hijau. Kepala si Yunfeng berkata dengan terkejut. Di luar desa,
Elang sisik hijau ditutupi sisik berkilau yang bertengger di atas batu besar. Kedua matanya menatap tajam, dan juga tidak berani mempercayai apa yang terjadi. Itu benar-benar ingin bergegas ke desa untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik, tetapi setelah melihat pohon willow tua, secara naluriah menjauh dan tinggal di luar untuk menangis. Pohon willow tua itu sangat misterius dan kuat, terus-menerus melindungi desa dan menghalangi binatang buas untuk menghancurkan desa. Desa batu adalah domainnya, tapi itu hanya bertahan. Itu bahkan tidak akan pernah bergerak keluar desa, apalagi secara sukarela menyerang sesuatu. Elang sisik hijau itu tidak berani masuk, tapi hanya perlu memblokir pintu keluar desa untuk membuat warga desa batu merasa tersiksa. Bagaimanapun, penduduk desa masih harus berburu di pegunungan. Lupakan saja, ayo kembalikan telur ini ke burung berbulu besar itu. Seorang penatua berkata, saat ini, aura dan pancaran telur yang bermutasi itu sudah menghilang dan tidak lagi menyilaukan, namun, pola misterius yang baru terbentuk tidak pernah pudar, membedakan dirinya dari dua telur lainnya dan membuatnya tampak seolah-olah dua spesies burung yang berbeda bertelur. Elang sisik hijau mengepakkan sayapnya, dan melepaskan embusan angin kencang dan melemparkan dirinya ke atas dalam sekejap. Kedua sayapnya melebar, dan tiba-tiba melindungi ketiga telur itu. Setelah itu, ia menatap tajam pada telur khusus yang bergaris, berkilau itu. Setelah mendesis panjang, burung ganas ini tampak sangat bersemangat. Suaranya memecahkan langit, menggetarkan ladang dan hutan dan meninggalkan dedaunan yang berterbangan liar di udara. Setelah beberapa lama, ia mengangkat kepalanya dan meninggalkan tatapan aneh di matanya. Pancaran ketakutannya telah lama menghilang dan menatap pohon willow tua di desa tetapi tidak berani mengambil setengah langkah di dalam desa. Cepat dan pergi dengan telurmu. Beberapa orang dewasa berteriak, seolah mengusir wabah. Namun, di luar dugaan, elang sisik hijau melebarkan sayapnya, dan setelah mengepakkan sayapnya dengan kencang, mengeluarkan embusan angin kencang yang mendorong ketiga telur itu kembali ke desa menuju pohon willow. Kepala desa dengan keras bertanya apakah dia benar-benar ingin meninggalkan keturunannya di sini atau tidak. Elang sisik hijau itu benar-benar menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan, dan dengan tatapannya yang berkedip-kedip, ia melihat ke arah ketiga telur itu sebelum sekali lagi melirik ke pohon willow tua itu. Setelah menciptakan angin kencang, elang sisik hijau membentangkan kedua sayapnya yang membentang kira-kira 15 atau 16 meter dan melesat ke udara. Dalam sekejap mata, itu menghilang ke awan. Semua orang tercengang, dibiarkan begitu saja. Ada 3 telur berkilau dan tembus pandang yang tersisa di tanah, dan tidak ada yang menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Paman Linhu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ermeng bertanya, apa yang harus dilakukan? Situasi ini disebabkan oleh kalian anak-anak, jadi kalian anak-anak nakal harus bertanggung jawab. Si Linhu merengut, tidak, selamatkan kami. Sekelompok anak-anak mulai menjerit sedih. Mereka menetas, sekelompok anak bersorak, berlari pulang, dan mengambil beberapa daging untuk memberi makan 3 tukik baru. Tiba-tiba terdengar kicauan burung yang panjang. Seekor burung ganas besar turun dari atas awan, dengan cepat mendekati desa batu dan mengeluarkan bayangan besar. Itu menghilang selama setengah bulan, dan sekarang elang sisik hijau kembali lagi. Apakah itu akan mengingkari janjinya dan mengambil kembali anak-anaknya? Beberapa penduduk desa berteriak kaget, elang sisik hijau apa yang Anda ingin kami lakukan? Apakah itu benar-benar untuk memberi makan 3 tukik? Kamu benar-benar seperti manusia, penuh dengan kebijaksanaan yang perkasa. Penduduk desa tersentak kagum. Setelah teriakan singkat, angin kencang meletus dan menggulung cabang-cabang besar dan dedaunan. Elang sisik hijau sekali lagi melayang ke langit. Perfect World, Chapter 12. Penduduk desa tidak bisa lagi menahan kebahagiaan dan tawa mereka. Ini adalah kejutan menyenangkan yang tak terduga. Tidak ada yang menyangka bahwa elang sisik hijau akan memberikan mereka binatang buas yang ganas. Jenis burung ganas ini semuanya cerdas dan bijaksana. Pada hari-hari berikutnya, elang sisik hijau tak henti-hentinya menghadiahi mereka dengan binatang buas. Dari ular sanca terbang hingga gajah raksasa, semua jenis binatang buas dari pegunungan dikirim. Wah, burung kecil ini sangat halus. Baru berumur sebulan, dan ia sudah tahu sebanyak ini. Jauh lebih kuat dari manusia berumur 1 bulan. Sekelompok anak berteriak. Selama periode ini, si Hao selalu bergaul dengan 3 tukik dan mampu menembus beberapa penghalang. Kepala si Yunfeng juga sangat senang karena mereka selalu bersama, terutama Ziyun, saat ia menjalani fenomena warisan leluhur. Bahkan jika itu hanya mewarisi sebagian kecil dari jejak burung iblis archaik asli, itu masih sangat menakutkan dan memiliki jumlah prospek yang mencengangkan. Simbol misterius di tubuhnya pasti akan cukup layak untuk disebut kitab suci tulang misterius. Jika berita ini keluar, ini pasti akan membangkitkan godaan suku lain. Saat fajar, matahari merah terbit dari dalam kabut, dan cahaya lembut dan menenangkan menyebar. Kabut di pegunungan mulai mengembangkan rona merah saat mengalir begitu lambat. Udara sangat segar,
dan titik-titik embun berjatuhan di sepanjang rerumputan dan tanaman merambat. Sekelompok pria kuat berencana untuk sekali lagi meninggalkan desa batu untuk berburu. Paman, kamu harus berhati-hati di pegunungan. Si kecil Si Hao memimpin ketiga tukik dalam membuat kebisingan saat dia dengan bersemangat berlari untuk mengirim mereka pergi. Dia mengangkat wajah kecilnya yang memiliki dua mata cerah, dan mengirim salam kepada mereka satu persatu. Dia pergi tidur lebih awal dan bangun lebih awal juga. Kelompok laki-laki di puncak kehidupan mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka datang ke arahnya dan mencubit wajah kecilnya yang memerah seperti apel besar sebelum berangkat menuju pegunungan dengan langkah besar. Si kecil, biarkan aku melihat lagi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan simbol misterius yang terbentuk di dalam tubuhmu? Aku masih belum benar-benar mengerti. Tangan kiri si kecil menyala sedikit, dan bulan sabit yang berkilauan keluar dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Itu mematahkan pohon yang menjulang tinggi menjadi dua, dan pohon itu jatuh ke lantai, bergemuruh dan memenuhi udara dengan debu. Wah, si kecil. Dia berhasil. Dia berhasil mempelajari keterampilan bawaan elang sisik hijau. Itu simbol berharga mereka di sana. Sangat kuat. Tidak jauh dari situ, sekelompok anak melihat dan langsung kaget. Berhenti berbicara. Kepala muncul. Tentu saja semua keributan ini membuatnya muncul. Dan harus membungkam semua anak-anak agar tidak mengganggu Si Hao yang tiba-tiba mendapatkan wawasan dan saat ini sedang merenung.